واغفر لنا يا مقصود
إلى أرواح من دفن في هذه البقعة مسجد العتيق. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا مجيب السائلين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa allafa min qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam isma'u wa ati'u wa in istumila alaikum abadun habasyiyyun ka'anna ra'sahu zabibatun. Rawahu Bukhari. Wa qala aidan ishtadda ghadabullahi ala man zalam man la yajidu nasiran غير الله. رواه الديلاني عن علي رضي الله عنه. Ma'asyiral muslimin, Bapak, Ibu, para jamaah, para pecinta ibadah, para pecinta ilmu, pecinta majelis dan masjid, yang mudah-mudahan lagi-lagi kita, istri kita, putra-putri, bahkan anak cucu keturunan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dan anak cucu keturunan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semangat amin ya. Terus terang, jangan sampai terputus. Ya, kita sembahyang, anak kita enggak sembahyang. Anak kita enggak sembahyang, cucu kita enggak sembahyang. Lagi-lagi mudah-mudahan terus berkesinambungan anak cucu kita, keturunan kita, orang-orang yang ahli ibadah dimuliakan Allah, insya Allah. Bapak, para jamaah sekalian, langsung saja barangkali saya suka kelupaan, saking semangatnya kadang-kadang jalan selonang-selonong. Istri yang suka ngingetin saya,
Jember. Suruh pakai ini. Ya Pak ya. Enaknya pakai apa jangan ya? Hah? Nggak kelihatan ganteng ya. Nggak jelas ya? Last but not least itu cuma sekedar basa-basi aja. Ya. Yang jelas apa kata Rasulullah, para sahabat-sahabat Rasul, orang-orang soleh, alim ulama, bahkan orang-orang tua kita, ya, mesen hati-hati. Begitu kan? Kalau pakai bahasa umumnya, biar kita selamat dunia akhirat. Apalah arti selamat dunia kalau celaka di akhirat? Awal negeri akhirat itu alam kubur awal. Ya. Terus terang aja deh. Ya. Terlalu banyak orang yang pakai tahlilan, pakai ini, pakai itu, bagus. Tapi masih banyak orang yang tahlilin tapi dapat azab kubur. Naudzubillah. Ya. Saya nggak berlebihan kalau ngomong, masih orang berhati-hati. Sampai saya kalau kemana-mana nih, keluarga selalu mesen tentang corona. Apa? Corona. Ya, secara pendekatan bahasa ini seringkali di mana-mana juga saya sampaikan, ya bahaya itu orang. Ya, bahaya itu. Tapi kalau pakai bahasa saya resmi, pakai bahasa yang resmi juga, ya, masih banyak pejabat-pejabat yang ngaji. Negara ini sedang diancam oleh satu kegiatan yang juga pernah terjadi, sangat bahaya. Ada orang yang kosong batinnya dari ketuhanan, corona kosong rohaninya dari sifat ketuhanan. Ada PKI yang enggak percaya ke Tuhan, mau bangkit lagi. PKI apa? Partai Komunis Pak ya. Komunis itu orang yang enggak percaya adanya, paling bahaya itu corona yang paling kosong rohani, hina neraka. Tidak ada yang namanya percaya Tuhan. Ya udah panjang ini cerita panjang. Paling tidak corona lagi singkatannya adalah kotor rohani, hidup itu hina. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum. Berapa banyak orang bilang, gue ini beriman, mak gue beriman, mak gue begini, bapak gue begini. Ngaku beriman tapi sebenarnya nggak ada beriman. Kotor rohaninya, udah syirik, percaya keris, percaya ini, percaya itu, nggak sembahyang. Orang nggak sembahyang Pak, celaka itu Pak. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara. Tandas Nabi bilang, siapa orang yang jelas-jelasan nggak sembahyang, kafir. Tapi ada bagian yang nanti bla 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 banyak ada. Tapi ya nggak cuma hadis lagi-lagi corona itu yang paling bahaya adalah rohani, bukan sekedar penyakit yang namanya. Ya, beberapa tempo yang lalu saya sakit, orang pada
ngejauh. Sakitnya sakit apa gitu kan? Sakitnya sakit apa? Takutnya juga layak. Orang nggak tahu tuh begitu, kira-kira nyangke. Ya, sakitnya sakit mah ya takut, saya mah takut. Kalau saya udah mah, disangkanya corona orang jauh begini. Lagi-lagi, secara fisik kalau takut sakit bagus. Tapi secara rohani takut sakit lebih bagus. Yang sekarang saya bilang corona itu yang tertinggi di Indonesia adalah kotor rohani. Paling bahaya. Ya, saya nggak panjangin deh. Sampai ada orang yang satu sab sembayang hatinya udah ada kotor rohani udah. Ya Pak ya. Benci membenci, dengki mendengki, kotor rohani itu. Ketemu apa itu bahasa Betawi itu? Buang muke. Tahu nggak buang muke? Melengos ya. Ya, orang dulu bilang deh, buang muke dia. Ambil tuh muke, jeblosin ke comberan. Buang muke. Al-hasadu ya'kulul hasanat. Orang hasud, orang dengki, orang benci itu akan menggerogoti kebaikan. Ngejebek lu. Awas hati-hati corona. Termasuk corona itu diantaranya kotor. Maaf. Gak sedikit orang yang sembayangan. Gak sedikit orang yang sujud-sujudnya sujud-sujudan. Kelihatannya sembahyang tapi penyakit yang berbahaya dalam hal ini adalah kebodohan. Makanya jadi orang Islam harus mengerti Islam, harus dekat dengan ulama, adalah satu tingkat yang tinggi, Pak. Gak tinggi. Orang dulu bilang biar nyebrang 7 lautan gitu. Seberangin tuh lautan untuk ilmu. Sudah, mudah-mudahan pembuka ini cukup kan ceramah. Ya. Sambil kita isi jangan sampai kotor cara berpikir kita gitu kan. Kita isi batin kita jangan sampai kotor. Kita ini istimewa yang ngomong. Bukan buat Bapak sekalian. Kita buat yang ngomong juga. Ya, kita berjuang. Kembali kepada kajian yang terakhir kemarin apa itu? Isma'u kan? Kalau di sini coretannya Isma'u. Gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isma'u wa ati'u wa in istu'mila 'alaikum 'abdun habasyiyun ka'anna ra'sahu zabibatun, rawah al-Bukhari. Hadis Nabi ini pengantarnya secara harfiah dulu deh. Ya. Isma'u, Nabi yang ngomong, Nabi yang perintahin, amr di sini. Isma'u. Kalau pakai bahasa langsungnya, Nabi bilang, hai umatku sayang yang ada di kampung Melayu, yang sekarang ini ada di Al-Atiq, yang kita ngaji sekarang nih, Nabi yang di luar ya sambil dengar, Isma'u, diperintahin, amr, denger. Kalau kayak Betawi, hai umatku sayang dengerin, nah gitu lah, ya Pak ya, dengerin. Wa ati'u, ikutin, taatin, bukan sekedar denger tapi ikut. Kan ada juga orang dengar doang.
Ya orang betul bilang iya nggak titiknya. Huruf iya kan ada tuh, tapi iya nggak ada titik. Iya nggak titiknya kata orang Betawi. Isma'u wa ati'u, dengar. Wa ati'u, taati. Wa in istu'mila 'alaikum 'abdun habasyiyun, kalau berandai-andai jika ada orang yang memerintahkan, ada orang yang nyuruh, ada orang memberi saran alaikum kepada kalian, abdun seorang hamba sahaya, habasyiyun habsyi, hamba sahaya rakyat jelata. Kalau pakai bahasa anak jalanan, anak emperan. Ya anak jalanan, kelihatannya hamba sahaya, orang biasa di kelas rendah. Walau kana abdul habasyiyun, walaupun yang ngomong yang merintahin yang itu ya abdun seorang hamba sahaya. Yang dilukiskan, yang digambarkan secara filosofinya ka'anna ra'sahu zabibatun. Udah anak jalanan, tampangnya nggak ganteng, nggak cakep, kok tinggi ganteng begini biasanya kan kalau ya Pak punya wibawa. Ini enggak, udah di emperan, kurus kering, krempeng bekeng, palepean. Gimana nih? Gimana kalau palepean udah krempeng, pale kecil, peang ini. Ya udah gak enak dilihat, pandangan mata. Ya Bapak bener tuh. Mata udah gak ngelihat, gak sedap. Ka'anna ra'sahu, seolah-olah dia punya kepala, ini kepalanya. Maaf cakap, maaf ngomong. Ya, kalau ada anak ganteng, palanya gede. Ya kalau di keluarga saya, nih anak gue nih kayak Habibi. Palanya kayak Habibi gimana? Pale Habibi cakep nggak? Gede cakep, otaknya gede kan. Kalau ini enggak dikatakan ka'anna rasahu zabibatun. Udah tampilannya jelek, rempeng began, hitam bulam, pale peang. Hah? Gimana nih? Ngomong pakai bahasa Betawi nih. Udah gak enak deh secara lahiriah. Ka'anna rasahu zabibatun, kepalanya aja kecil peang lagi. Udah kayak anggur kering, tahu nggak anggur kering? Kalau anggur masih di punan, masih di cabang kan seger tuh. Udah seminggu di batangnya, udah seminggu kejemur, kira-kira gimana? Anggur yang udah nggak ada airnya, udah nggak seger. Palenya udah kayak anggur kering, gimana kira-kira? Udah nggak enak dilihat. Kita kembali satu contoh permasalahan kalau ada seseorang yang tampil secara fisiknya walaupun nggak enak dipandang mata, tapi isma'u wa ati'u, dengerin kalau dia ngomong. Kalau tuh omongannya ya jarang deh yang ngomong deh sekarang. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa itu? Si Fulan. Dia diajan lagi tuh orang palingnya peang begitu, main di masjid lagi. Gua nggak mau dia ke masjid. Umpah nih. Kalau gajah saudara kan apa? Jangan lihat orangnya, Bilal hitam legam. Orang betul bilang nih Bilal kayak pantat dandang, hitam legam. Tapi ya Allah, Nabi cinta amat sangat. Kalau udah suara azan Bilal, ya Rabb. Orang miskin, kulit hitam legam, nggak enak dipandang mata. Tapi ya Allah, sahabat dekat Rasulullah. Sampai para sahabat kalau menangis ketika beliau gak ada Fatimah Zahra menangis. Dengar suara azan, siapa ini? Siapa ini? Bilal bin Rabah, bukan orang pandai, bukan keturunan Arab yang kalau bahasa
Fasik itu berdarah biru, bukan. Bilal bin Rabah. Tapi amat sangat dicintai Rasulullah. Sampai Bilal bin Rabah punya posisi sekarang di akhirat tinggi benar. Di sini dikatakan, ya, isma'u wa'ati'u, dengerin, taatin, pakai omongannya. Wa inistumila alaikum, walaupun ada orang yang merintahin kepada ente. Siapa? Abdun Habasyun, hamba sahaya, orang bersahaja. Maaf ngomong, lagi-lagi maaf ngomong. Maaf. Lahir tahun 52 di sini Pak tempat saya. Ya dari kencing belum lempeng nih, belum disunat, saya udah main di masjid tapi dinari. Umur saya udah 69, hampir 70. Maaf cakap, kata orang tua bilang, palingnya peyang dengan enak padang mati. Abdun Habasyun, nggak punya kedudukan. Kalau Fahmi maaf, orang Betawi, saya orang Betawi, ini masih satu silsilah Pak. Dari kakek-kakek kami yang ada di dulu masjid-masjid ini. Terus terang saya bangga, saya ngajar di masjid karena ikut saya punya kakek-kakek datu. Ya, kalau orang yang nggak tahu siapa harus dia hubungannya dengan al-atik, udah nggak apa-apa. Tapi jangan. Walau kana Abdul Habasyiyun, walaupun dia hamba saya, ka'anna ra'sahu zabibatun, walaupun kepalanya peang, udah kayak anggur. Kalau dia ngomongnya bener, pakai. Ngomongnya hak yang bener, pakai. Jangan lihat siapa dia. Tuh Bapak para jamaah sekalian, ini adalah perintah dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apatah lagi, apatah lagi kalau memang ada tokoh agama yang keturunannya berdarah biru. Maaf ngomong, Indonesia merdeka siapa ulama? Nggak terlepas dari Pak Habaib dulu. Ente sama Habaib, maaf, Habib itu punya keturunan tersendiri. Yang sekarang orang beda ini, ya Habib Rizik, ya lo nggak tahu siapa itu Habib. Dulu kami orang Betawi di sini yang namanya Betawi, Arabnya Habib. Satu. Bahkan kami punya datu Arab terus terang. Kami punya datu Arab, orang Betawi. Kalau yang ngerti silsilah Pak ini ketua masjid. Datu kita adalah orang-orang yang ulama-ulama yang juga berdarah Arab. Sampai disini dikatakan walau Abdul Habasyiyun, walaupun dia hamba sahaya sekalipun, nggak punya status sosial, ka'anna rasahu ghalibatun, tampilan fisiknya kepalanya udah nggak panjang, udah kecil peang kayak anggur, nggak ada air peon. Kalau omongannya bener, pakai ikuti. Biar jabatannya tinggi, ketua MPR kah dia, DPR kah dia, menteri kah dia, berdasi kah dia, pakai mobil cakep kah dia. Kalau tidak menguntungkan Islam dan umat Islam, awas hati-hati Anda. Nah kalau saya udah ngomong begini gimana nanti? Terus terang saja. Dari tahun 78 saya ini orang GPI, Gerakan Pemuda Islam, udah mundar-mandir masuk tahanan Pak. Jauh sebelum Habib Rizik saya duluan udah masuk mundar-mandir masuk tahanan. Ini tangan saya dipatahin di tahanan itu. Maaf cakap, orang pada nggak tahu. Saya salah seorang yang menggugat asas tunggal. Saya banyak, dan saya yang bikin bom Molotov. Orang berkata, lagi-lagi. Sekarang bukan itu. Orang yang hamba sahaya, orang pinggiran, orang kampungan, kalau omongannya bener, pakai. Betul gak? Pakai omongannya bener. Muadzin, Allahu Akbar, siapa?
Bukan karena siapanya yang azan, panggilan azannya itu loh. Panggilan azannya itu loh. Bilal bin Rabah, ya lagi-lagi budak sahaya dimerdekakan, hitam legam, status sosialnya adalah bukan orang Arab, tapi mulia di sisi Allah. Isma'u wa ati'u wa in istumila alaikum abdun habasyun, ya, ka'anna ra'sahu zabibatun. Dengerin, ikutin, taatin gitu. Kalau ada orang yang ngasih tahu, yang merintahin ya kepada kalian, dia hamba bersahaja, habasyun. Tampilnya juga gak menarik, bukan orang kaya, bukan orang pintar, tapi benar, ikutin. Apa yang diikutin? Kebenaran itu. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Akan datang kebenaran. Tinggalin tuh yang batil-batil. Kebenaran akan datang dari ulama-ulama, dari para habaib. Berpolitikah, ekonomikah, apa macam-macam. Saya bilang, kita mesti ngerti. Ulama itu warasatul anbiya, pewaris nabi. Ya, kalau politisi belum tentu ulama, Pak. Awas hati-hati. Isma'u wa ati'u. Dengerin, taatin. Ya, taatin. Ikuti. Angkat dia. Ya. Walaupun hidungnya enggak mancung, bukan Habib, bukan orang Arab, orang kampung. Abdul Habasyun, orang biasa saja. Tuh. Ma'asyiral muslimin, Bapak para jamaah sekalian, oleh karena itu kita hidup haruslah berorientasi kepada kebenaran, al-haq. Kalau dikatakan, "Qul," proklamirkan di hadapan lawan. Ha anada, nih dade gue, wa ana minal muslimin. Bukan di dalam sembahyang. Allah Akbar sampai wa ana minal muslimin. Aku pasrah menyerah dari ujung rambut sapi di hadapan Allah Jalla wa Ala. Bukan cuma di dalam salat, di luar salat, assalamualaikum, ha anada, nih gue orang Islam. Tuh, apa saja orientasi untuk kepentingan Islam dan umat Islam, ha anada, nih gue di garis depan. Bos begitu bro. Jangan urusan ini aja itu aja berikutin. Baru ujung-ujungnya sembako aja deh. Giliran Ustaz ngomong, Habib ngomong, ini ngomong pada nggak didengerin. Jangan. Ya awas hati-hati. Lagi-lagi tentang ketaatan, kesetiaan adalah puncaknya kepada kebenaran. Siapapun mereka yang menyampaikan tentang kebenaran. Sampai masyarakat kecil sekalipun yang Nabi katakan ka'anna rasahu zabibatun, walaupun tampalan fisiknya tidak enak dipandang, walaupun status pendidikannya bisa dikatakan rendah, tapi kalau dia benar maka ikuti kebenaran itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istadda ghadabullahi ala man zalam man la yajidu nasiran ghairallahi, rawah ad-Dailami an Ali. Istadda amat sangat, ditingkatkan, ya ditingkatkan, istadda disangatkan, ghadabullah laknat murka Allah, ya murka Allah. Kalau bentuk siksaan itu amat sangat dahsyat. Ala man zalam, Allah siksa kepada mereka yang berbuat zalim.
Kepada siapa zalimnya? Man la yajidu nasiran ghairallah. Dia bertindak zalim kepada orang-orang yang enggak memiliki, yang enggak punya penolong kecuali Allah. Du'afa, orang lemah, rakyat jelata, nggak bisa lawan pemerintah nggak bisa ngelawan. Miskin, nggak punya duit, nggak punya beras, bisa nangis. Man la yajidu nasiran illallah. Dia hanya bisa berdoa. Maaf nih Pak kalau ngomong begini. Saya sampaikan di Kemhan. Saya sampaikan di DKI. Awas, hati-hati memimpin masyarakat banyak orang Jakarta. Awas. Terlalu banyak orang miskin yang sekarang menangis gak tahu. Dia minta hanya kepada Allah, gak ada pembantu. Awas. Pemerintah daerah diantaranya itu yang kaki lima, gerbang-gerbuk, nyari duit buat anak sekolah, dinding mesin. Sementara orang-orang asing dimanjain di negeri ini. Awas. Istadda ghadabullah, Allah persangat murka Allah dalam bentuk siksa ala man zalam, terhadap orang yang zalim, mala yajidu nasiran, menzalimi orang-orang yang enggak punya penolong ghairallah kecuali Allah. Orang miskin, orang lemah, rakyat kecil. Kekayaan Indonesia adalah kekayaan rakyat yang dikasih konglomerat yang salah. Nah, kalau udah ngomong begini kan jadi gimana saya ini? Pantas nggak pantas? Awas lo, Bapak. Saya tidak bicara tentang bagaimana dan apa sekarang. Persiapkan anak-anak kita, sekolahin anak-anak kita, pinterin anak-anak kita. Mudah-mudahan nanti anak-anak kita jadi pejabat. Amin. Siapkan pejabat-pejabat yang soleh. Terus terang saja kita ini, biar bisa ngatur. Kalau udah susah saya nanti ngomong. Rakyat kecil digini-gituin, diusir-usir kayak ini. Cina datang di Kalimantan, udah kayak apa tahu, ntar direbut ke Cina. Di mana negeri ini? Ntar kalau ngomong begini jauh lah. Tapi kalau nggak disampaikan enggak, Bapak tolong angkat doa kita yang miskin, kita yang lemah ya Rob. Tolong para pejabat yang jujur, yang adil, yang Rob. Ya Rob, singkirkan mereka pada pejabat yang curang, yang culas, yang tidak berorientasi kepada kepentingan rakyat ya Rob. Di sini nggak ada majelis zikir Pak Mas, belum. Majelis zikir dulu di sini. Al-marhum al-maghfurlah al-allamah Kiai Haji Nur Landul. Wah, kita nangis-nangis baca selawatan, doain yang dulu. Sekarang masjid kita nggak ada majelis zikirnya, bikin majelis zikir lagi baca selawatan. Doain para pejabat-pejabat yang muslim. Salah buat rakyat kecil. Maaf cakep. Ya. Itu diantaranya Habasyiyun ka'anna ra'sahu zabiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istadda ghadabullah ala man zalam man la yajidu nasiran ghairallah. Dipersangat murka Allah, azab dari Allah ala man zalam, terhadap orang yang zalim. Zalimnya kepada siapa? Man la yajidu nasiran ghairallah, kepada orang-orang miskin yang lemah. Orang-orang miskin yang lemah terlalu banyak, Pak. Ya, nanti mereka para pejabat Allah sangatkan siksanya. Lo boleh sekarang encang-encang. Baca YouTube kan sekarang ada yang cerita Pak. Ya enggak? Orang paling nyahok lo. Sampai ada kok bermampus lo. Itu kalau ada begitu. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaddun nasi 'adzaban lin-nas fid dunya asyaddun nasi 'adzaban 'inda Allah yaumal qiyamah. Hadis yang kedua hampir sama saja.
Asyaddun nas, yang paling sangat manusia azaban, nanti menerima azab, ya. Ya. Maaf, bukan. Asyaddun nas, yang paling sangat manusia azaban, nyiksa linnas, bagi orang yang suka nyusahin orang fid dunia, di dalam dunia, adalah mereka asyaddun nasi azaban indallah yaumal qiyamah. Kalau kita nanti suka nyusahin orang, miskinin orang, nyakitin orang, nanti jadi gitu kan. Makanya nggak ada yang cuma-cuma hati-hati. Asyadun nasi adzaban linnas, asyadun nas adzaban indallah. Orang yang gede kecurangannya, kesalahannya, menyusahkan orang, rakyat, nanti juga siksanya lebih dahsyat lagi. Ini mestinya kepada para pejabat ini, Bang. Ini hadis mestinya kepada para pejabat. Paling tidak kita pejabat rumah tangga. Kalau kita nggak sayang anak, nggak sayang bini, maaf, kita yang paling diseksa berat, Pak, nih ketua nih, Pak, kita kepala rumah tangga. Anak kita bodoh, nggak kenal alif-alifan, nggak tahu, ikro nggak kenal, lagi ngaji, ya, S1, nggak pernah ke bed baca Quran, anaknya dapat disiksa, bapaknya lebih. Anak lu bodoh karena lu yang lalai. Ini diantaranya nih, Pak. Kalau tadi skupnya skala masyarakat, saya perhalus, ya, saya kecilin skala rumah. Anak bodoh bukan karena tuh anak bodoh, bapaknya yang bikin bodoh. Awas, anak bodoh dia dosa, disiksa, tapi bapaknya yang bikin tuh anak sangat lagi disiksanya. Wah, asyadun nas, asyaddu ghadabullah ala man zalam, ya, man la yajid nasiran ghairallah. Asyadun nasi azaban linnas fid dunya, asyadun nasi azaban indallah yaumal qiyamah. Ya Allah, itu diantaranya. Awas, hati-hati ya Bapak, banyak-banyaklah zikir, ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyadun nasi bala'an al-anbiya thumma al-anfal fal-amthal yubtala ar-rajulu ala hasabi dini. فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، ya. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه البخاري عن سعد. Saya akan komentarkan, saya terjemahkan secara sepintas saja. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, yang paling amat sangat manusia di dalam bertanggung jawab balaan, ujian, cobaan, anbiya, nabi-nabi. Pak, pernah susah nggak? Bapak pernah susah pikiran nggak? Yang paling sangat susah pikiran Nabi, mikirin umat para nabi-nabi. Pak, pernah lapar gak? Yang paling lapar para nabi-nabi. Pak, pernah dicaci maki orang gak? Ditujuk-tujuk orang gak? Yang paling dahsyat para nabi di dalam berdakwah. Asyadun nasi balaan al-anbiya, sesangat-sangatnya manusia balaan, dapat ujian, ujian, ya, yang gak enak rasanya. Al-anbiya, anbiya. Jangan disangka nabi-nabi itu cengar-cengir doang. Ya, jangan disangka nabi cengar-cengir, mesem. Ujiannya berat. Ujiannya berat. Ulama aja yang sekarang ya, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris. Salah satunya ulama-ulama juga banyak ujian cobaannya, Pak, melawan orang-orang yang gak demen sama Islam dan umat Islam. Ulama yang hadapi. Saya ngerasain kalau saya ngomong begini, saya belum jadi ulama, baru ustad-ustadan, alif-alifan. Terus terang saya. Ya,
sampai nama saya tuh tercantum di target untuk, maaf loh Pak, nggak ada yang tahu. Untuk Tebet, Kebon Baru, Kampung Melayu, RW 2, nih tempatnya. Catat, nih yang Bapak. Saya tahu dulu, Bapak-bapak nggak ngerti. Kenapa? Ujian yang paling berat adalah orang-orang yang memperjuangkan Islam dan umat Islam. Kalau umat Islam yang recian nggak peduli, ya dia sih nanti gimana nanti. Tapi para ulama-ulama, ustaz-ustaz yang berdakwah, yang ini yang jadi target bagi orang musuh-musuh Islam. Orang Kampung Melayu kalau lagi giliran ada begini, enak-enak aja pada tidur. Bener Pak. Tapi orang luar, orang Kebon Baru, Menteng Dalam, sweeping rumah saya ditunggu. Orang Kampung Hansip, ya. Karena mereka tahu satu titik ini adalah ini. Masjid ini di antara ini. Musuh-musuh Islam tuh tahu. Hanya orang yang bertanggung jawab. Yuk, kita lindungi ulama-ulama kita. Tapi masyarakat sih. Lagi-lagi istadda azaban asyaddun nasi balahan al-anbiya, sesangat-sangatnya manusia di dalam menerima uji coba, al-anbiya tsumal amsal fal amsal, kemudian yang seumpamanya di bawah para nabi itu para ulama-ulama tempo dulu sampai ulama tempo sekarang, ya, ulama-ulama sampai ustaz-ustaz yang ada sekarang, yang kelas-kelas yang besar ujiannya Pak. Kalau umat Islam nggak ngerti siapa itu tidak merasa memiliki, ya nggak merasa memiliki. Ini penyakit. Ya, umat tidak melindungi ulamanya, jamaah masjid nggak melindungi masjidnya. Ya, masjid kotor kayak HP kayak bodoh masjid. Ada papa, ada perempuan. Yang kaya-kaya bawa duitnya. Ada ini nggak tahu masjid. Nanti kau cakap, ya. Orang nggak ngerti perjuangan Islam dan umat Islam, nggak ngerti posisi masjid, nggak ngerti posisi ulama, nggak ngerti. Udah kecil. Fa in kana fi dinihi sulban asyabban. Walaupun di dalam ada sulban sedikit saja, istadda badan. Wa in kana fi dinihi riqatan, apalagi riqatan hanya belahan. Sama saja diutia ala gadris dini. Semua uji coba tergantung pada kadar kualitas agamanya. Makin tinggi kadar agama seseorang, makin berat ujiannya. Makin rendah kadar keimanan, ya, cita rasa keagamaannya, makin rendah ujiannya. Ya, makanya kelihatan orang-orang yang enggak, ya maaf ya, yang enggak peduli masjid, enggak peduli wajan, enak-enak aja sih. Gue tinggal kampung lain. Gimana itu Masjid Al-Atiq? Siapa imam masjid? Gelap. Enggak ngerti, enak-enak aja. Orang yang ngerti, orang yang bertanggung jawab. Wah, ngeri, masa begini, bangkit PKI, gimana ulama kita, gimana tokoh agama kita? Kalau sudah ngomong jauh, gak enak. Fama yabruhul bala bil 'abdi hatta yatruhu yamshi 'al-ard. Wa ma 'alaihi khati'ah. Sampai sini aja dulu deh. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Cukup Pak? Cukup ya? Pak, udah lewat kurban ya? Masa kurban udah lewat kan? Siapa yang potong kurban? Tunjuk tangan yang potong kurban siapa-siapa? Saya mau hitung nih. Nggak ada? Udah lewat. Apakah musim kurban lewat kita nggak siap untuk berkurban?
Al-qurban huwa ma yataqarrabu bihi ilallah. Korban itu adalah segala sesuatu, ya, proses pendekatan diri kepada Allah secara akal, keilmuan, tenaga, fisik, apa. Yataqarrabu bihi, kurban. Kurban. Orang yang berkurban itu selalu proses pendekatan diri kepada Allah. Ke masjid jamaah dekat kepada Allah. Orang berkurban. Orang yang nggak pernah ke masjid, biar kata dia motong kambing, sapi, ke masjid enggak, berjamaah enggak, bukannya kurban, korban. Nah, kalau saya udah ngomong gitu, bukan makin dekatnya Allah makin jauh dapat laknatullah. Walaupun dia potong korban, sholat enggak, ke masjid enggak, ngerti ulama enggak, ngerti majelis taklim enggak. Al-qurban huwa ma yataqarrabu bihi Allah. Korban itu adalah satu proses pendekatan diri kepada Allah melalui jalur keilmuan, jalur jabatan, RT RW. Hei, yuk taqarrub ilallah. Perhatikan lingkungan, juga ke masjidan. Bukan RT di warganya, tapi bagaimana jamaah. Ada yang nggak memakmurkan masjid, kasih himbauan, kerja bareng. Nah, kan enak Pak. Ya taqarrub bihi ilallah. Proses pendekatan diri kepada Allah itu kurban. Kalau ada orang yang makin hari makin jauh gak kenal, pokoknya gue tinggal di masjid, imam gak tahu, yang azan gak tahu, tua tinggal di masjid, itu bukannya kurban, korban. Maaf saya cakap agak kasar, ya, lain. Kurban dengan korban lain. Korban dari kebodohan banyak, korban dari uang banyak, korban ini. Tapi kurban adalah ma yataqarrabu bihi ilallah. Suatu proses pendekatan diri kepada Allah. Hadza minka wa hadza ilaik. Ya Rabb, punya duit beli kambing dipotong, hadza minka wa hadza ilaik. Ini darimu. Sekarang aku kembalikan kepada perintahmu ya. Hadza minka wa hadza ilaik. Kalau punya duit, dapat duit, perasaan bahwa diri kita. Beli mobil, beli rumah, beli ini. Seperak gak masuk kocek masjid. Korban kebodohan orang. Mana-mana datang, tinggal di masjid. Gak pernah ke masjid, korban orang. Nah kalau saya ngomong begitu gimana gitu? Iya Pak. Al-qurbanu huwa ma yataqarrabu bihi ilallah. Kurban itu adalah proses di dalam kehidupan pendekatan diri kepada Allah. Yang punya ilmu dengan keilmuannya, yang punya duit dengan duitnya, yang punya tenaga punya tenaganya, jajah punya suara pakai suaranya, Fahmi pakai tenaganya, apa semuanya. Yuk taqarrub ilallah, makmurin masjid. Cakep. Kalau saya udah ngomong begini Pak, Al-Qurban huwa ma yataqarrabu. Terlalu banyak nanti kalau ini. Ya. Barangkali ini saja. Kali kalau yang mau nanya silakan. Bebas nanya apa aja. Nggak usah yang jauh-jauh, yang dekat-dekat aja. Materinya yang biasa-biasa aja. Kalau mau nanya silakan. Oke, saya tutup. Al-qurban huwa ma yataqarrabu bihi ilallah. Kurban itu adalah satu proses pendekatan diri kepada Allah, termasuk umur kita. Jangan makin tambah umur, jangan tambah jauh, tapi proses pendekatan di makin lama, makin dekat mati, makin dekat kubur, makin dekat, tapi makin dekat kepada Allah. Ya, punya duit jangan sampai ngejauhin kita. Banyak sedekah, banyak bla 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 bla. Saya ingin bini, saya ingin anak, didik anak kita agama. Jangan punya duit banyak, anak sekolah mulu, ngaji pada enggak. Ya, ngomongnya Inggris in the way. Ikra, anak SMA nggak bisa. Korban kebodohan bapaknya nih anak. Korban. Banyak anak yang belum bisa baca Quran. Baca Fatihah. Al-Fatihah ya Rabbi ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Rabbi ya. Iftah
lana futuhal arifin, iftah lana ya Allah futuhal arifin, waftah lana abwabal khair, waj'alna wa auladana wa dhurriyatana ya Allah min ahlil khair, innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabah jadir bi julik wa karamik wa bi jahi habibik sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ni'man hamdan syakirin. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya kafiran ya fattah ya razzaq ya karim ya alim ya muti ya jawad ya wahhab ya hannan ya mannan ya rahman ya rahim. Irhamna warham walidina warham walidina kama rabbayana shighara وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يوم يقوم الحساب. اللهم يا الله أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وتوفنا على الإيمان والتوبة يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعة رسولك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا وأولادنا وذريتنا تأويل كتابك والفهم فيه والتمسك بكتابك يا رب واجعلنا وإياكم يا الله من العالمين عاملين مخلصين راسخين في العلم واليقين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وبارك لنا يا رب أعطيت. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. Bareng-bareng Rabbi firli Rabbi firli warhamhuma kama rabbana. أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله.